أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك يا رسول الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan renungan kita bersama-sama di bawah naungan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita untuk dapat memahaminya, mengamalkan petunjuknya. Allah jadikan sebagai bekal hidup kita yang sebaik-baiknya di dunia maupun di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita buka majelis kita dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Satu hari seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari suku Ansar yang bernama Abdullah ibnu Rawahah al-Ansari, merupakan salah satu pahlawan dan syahid yang wafat dalam peperangan Mu'tah bersama Zaid bin Haritha dan Ja'far bin Abi Thalib. Satu hari beliau diutus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi suku Yahudi. Satu suku Yahudi ya, untuk mengambil bagi hasil yang disepakati di antara Rasul bersama mereka. Ketika Abdullah bin Rawahah al-Ansari datang ke tengah-tengah mereka, langsung disambut dengan hangat, dengan meriah, dijamu dengan jamuan yang mewah. Setelah selesai, mereka berbisik di telinga Abdullah bin Rawahah al-Ansari, "Ra'ina ya Abdullah." Maksudnya apa? Maksudnya dalam perhitungan ya, hendaknya bisa toleransi bersama kami. Artinya jangan menghitung dengan apa? Dengan pas. Diajak kompromi, nanti dia akan mendapatkan hadiah. Seperti yang kita lihat di tengah-tengah para pejabat atau sebahagian pejabat kita. Abdullah bin Rawahah langsung mengatakan kepada mereka, "Ya ma'syaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi, ma ala wajhil ardi qaumun abghadha ilayya minkum." Di muka bumi ini tidak ada satu kaum yang lebih saya benci dari kalian. Karena apa? Karena
orang-orang Yahudi sebelum kehadiran Nabi dahulu yang mengadu domba penduduk Madinah, yang membuat kaum Ansor bertarung, berperang, menghancurkan potensi mereka. Walakin itma'innu, tapi tentramkan hati kalian. Walaupun hati saya membenci kalian, fa innahu lan yaghmitakum haqqakum. Lan yaghmisakum haqqakum. Kebencian saya pada kalian tidak akan mengurangi hak-hak kalian. Karena Allah mengajarkan kepada kami wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Karena Tuhan kami mengajarkan kepada kami jangan kebencian kalian pada satu kaum membuat kalian berlaku tidak adil. Walaupun kalian benci, tapi jangan kebencian mendorong kalian untuk berlaku tidak adil terhadap orang yang kalian benci. Atau kebencian ke satu kaum terhadap kalian, jangan membuat kalian berlaku tidak adil. Tapi berlaku adillah, dia akan mendekatkan kalian kepada ketakwaan kepada Allah. Orang Yahudi langsung berubah. Mengatakan apa? Innama kunna namzah. Kami hanya gurau, tidak sungguh-sungguh. Wabil adli qamatis samawati wal ard. Kami tahu dengan keadilan maka langit dan bumi akan tegak. Jadi langit bumi ini tegak dengan keadilan. Karena kalau seandainya langit menuruti hawa nafsu manusia, rusak enggak? Rusak. Tapi langit bumi, ya, alam semesta ini tegak berjalan dengan keadilan yang ditetapkan Allah. Oleh karena itu, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan walaupun konsekuensinya merugikan diri kita, kedua orang tua kita ataupun kerabat kita. Kalau memang mereka salah, wajib kita katakan salah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi penegak-penegak keadilan. Kalian menyampaikan kesaksian kalian semata-mata karena Allah. Jangan dipengaruhi oleh suka dan benci. Jangan dipengaruhi oleh hubungan kerabat dan kedekatan. Walau ala anfusikum, walaupun konsekuensinya akan merugikan kalian. Awil walidain, atau merugikan kedua orang tua kalian. Kita wajib berbakti pada ayah ibu kita, berbuat baik pada mereka, tapi tidak dibenarkan membenarkan orang tua kita yang salah, menyalahkan orang lain yang benar. Wal aqrabin, ataupun merugikan kaum kerabat kalian. Ini betul-betul merupakan apa? Merupakan bimbingan-bimbingan yang amat indah, petunjuk yang akan mampu untuk menjaga keseimbangan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu dengan tegas Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Innallaha ya'muru. Allah memerintah. Sebelum dia memerintahkan kita, ya, dia telah mewajibkan atas dirinya untuk menegakkan keadilan. Allah enggak mengatakan innallaha ya'murukum, tapi ya'muru. Allah mengharamkan atas dirinya kezaliman. Allah haramkan atas dirinya kezaliman sebagaimana dalam hadis kursi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan atas diriku untuk berlaku zalim dan aku jadikan perbuatan ini haram di antara kalian, maka jangan kalian saling berbuat aniaya. Oleh karena itu deklarasi Nabi kita dalam Hajjatul Wada, haji perpisahan sebagaimana yang kita telah dengar bersama-sama,
Nabi mengumumkan, ketahuilah, saksikanlah bahwa Allah mengharamkan di antara kalian darah kalian, harta benda kalian, termasuk kehormatan kalian, sebagaimana haramnya hari ini, ya, itu hari nahar di bulan Dzulhijjah yang diharamkan Allah, di negeri yang diharamkan Allah. Kalau umat Islam sholat, berpuasa, berhaji, tapi meremehkan keadilan, maka umat Islam akan mengalami keruntuhan dan kehancuran. Bukan dengan serangan yang datang dari luar, tapi dengan apa? Dengan perpecahan, pertentangan yang berlangsung di antara kita semuanya. Rumah tangga pun demikian. Apabila dalam rumah tangga tidak ditegakkan keadilan, suami menuntut dari istrinya tapi tidak menjalankan kewajibannya, istrinya menuntut dari suaminya tidak menjalankan kewajibannya, rumah tangga akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu ketakwaan merupakan pegangan yang kokoh kuat bagi pasangan suami istri dan anak. Dengan ketakwaan suami menjalankan kewajibannya, istri juga menjalankan kewajiban mereka, akan menumbuhkan kecintaan dan rasa hormat di antara mereka. Satu hari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, khalifah yang keempat, sedang menyaksikan anak-anak yang bermain gundukan tanah. Kita masih kecil sering bermain, ya, membangun bangunan di atas pasir. Pada saat itu Al-Hasan wal Husain dengan teman-temannya sedang bermain. Teman-temannya bertanya kepada Hasan dan Husain, menurut kalian mana bangunan yang lebih baik antara bangunan saya dan bangunan fulan? Kebetulan Imam Ali mendengarkan hal ini. Dia berkata pada kedua anaknya, ala rislikuma, berhenti dulu. Innahu hukmun wa antuma mas'ulani amamallahi yaumal qiyamah. Ini hukum, kamu akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kamu putuskan. Maka jangan lupa tegakkan keadilan. Padahal ini anak-anak masih kecil. Jadi bagaimana dulu mereka mendidik anak mereka untuk menegakkan keadilan. Karena keadilan ini merupakan asas kehidupan yang akan membangun keseimbangan buat kita semua. Langit bumi sebagaimana firman Allah, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Langit ditegakkan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan mizan, neraca dan ukuran. Kalau tidak meletakkan neraca dan ukuran yang menjaga keseimbangannya, niscaya planet-planet akan terlepas dari orbitnya. Coba bayangkan para jamaah sekalian, kalau seandainya bumi kita ini yang melakukan rotasi pada sumbunya, kemudian mengitari matahari. Kalau seandainya hadirin sekalian tidak terdapat ukuran yang mengikat di antara benda-benda langit tersebut, kira-kira apa yang akan terjadi? Bumi berputar mengitari sumbunya, ya, selama 24 jam. Bagaimana kalau seandainya selama 23 jam? Dia melambat bukan 24 jam, mencepat bukan 23 jam. Begitu dia berputar lebih cepat, daya tolaknya akan lebih apa? Akan lebih kuat. Maka dia akan terlepas dari orbitnya. Kalau dia bergerak lebih lambat, katakan 25 jam, 26 jam, matahari akan, planet kita ini apa? Akan tertarik ke arah matahari, keluar dari orbitnya. Dari mulai bobot bumi kita, kecepatan rotasinya, jaraknya dari matahari, semua diukur oleh Allah. Oleh karena itu, lahirlah ilmu astronomi yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur alam raya. Begitu juga mengenai apa? Mengenai keadaan biologi tubuh kita manusia. Organ-organ tubuh kita bekerja dengan hitungan. Oleh karena itu orang dapat mengukur denyut nadi seorang yang normal dan tidak normal. Betul tidak? Kimia darah kita juga ada ukurannya. Seorang memeriksakan darahnya ke lab untuk mengetahui apakah dalam keadaan sehat atau tidak. Nanti diketahui leukositnya normal umpamanya.
ada nilai rujukan, ya, nilai yang paling rendah dan nilai tertinggi. Lebih dari itu atau kurang menunjukkan gejala tidak normal. Oleh karena itu dengan memeriksakan darah, melihat bagaimana HB-nya berkurang jauh, sudah indikator bahwa ini orang kenapa? Kena virus tertentu. Kalau seandainya HB-nya meninggi sampai katakan umpamanya 1 juta, menunjukkan ada indikator keganasan dan lain sebagainya. Karena adanya ukuran, maka lahirlah ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Nah, alhamdulillah antum sebagai tulabul ilmi mempelajari semua ini. Oleh karena itu sebelum ada ilmu fisika, fenomena fisika sudah ada belum? Ilmu fisika ini hasil penelitian manusia yang dibukukan. Sebelum ada ilmu biologi, fenomena biologi sudah ada belum? Manusia membukukan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kehidupan manusia. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Jadi ilmu ada di belakang yang merupakan hasil penelitian manusia dan masih terus berkembang. Oleh karena itu terjadi revisi di sana maupun di sini. Dulu orang mengatakan matahari yang terbaik itu dari mulai katakan umpamanya jam 7 sampai pukul 8. Sekarang muncul penemuan baru yang terbaik itu di atas pukul setengah 10 atau jam 10 hingga mendekati zuhur. Aneh nggak? Jadi kita temukan bagaimana pengetahuan manusia terus berkembang, tapi hukum-hukum Allah ditegakkan oleh Allah untuk menjaga keseimbangan hidup kita. Oleh karena itu untuk menjaga keharmonian manusia, keadilan merupakan syarat utama. Innallaha ya'muru bil adli, Allah memerintah dengan penuh keadilan. Lalu dia perintahkan kita semua untuk menegakkan keadilan. Langit ditegakkan oleh Allah dan Allah meletakkan neraca. Allah tatghaw fil mizan. Jangan kalian keluar dari timbangan. Allah tetapkan hukum di alam raya. Allah turunkan juga Quran sebagai mizan buat kita untuk menjaga keseimbangan hidup kita. Apa yang ditegaskan Quran sebagai kebenaran, walaupun nggak cocok dengan hawa nafsu kita, kita mesti patuhi. Oleh karena itu kalau dua orang berselisih, tidak ada titik temu, kembalikan pada kitab Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan kebenaran yang datang dari sisinya, maka orang yang beriman wajib untuk mematuhinya, suka maupun tidak suka. Jadi Allah jadikan kitabnya ini sebagai mizan buat kita. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, tegakkan timbangan bil qist dengan penuh keadilan dan jangan kurangi, jangan gunakan standar ganda. Gunakan standar kan? Gunakan satu standar. Nah, kalau kita perhatikan firman Allah, ancaman Allah terhadap orang yang berlaku curang dan tidak adil, kita bisa melihat betapa seriusnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan 2 surah. Turunkan 2 surah yang diawali dengan kata wail. 1 suratul Humazah, mengecam mereka-mereka yang terbiasa mengumpat, mencaci orang lain, yang hidupnya hanya sibuk mengumpulkan harta benda. Orang semacam ini dari mulai permulaan Allah ancam kecelakaan, kebinasaan dan tidak ada harapan untuk selamat kecuali kalau dia bertobat. Jadi menyangkut hak-hak manusia kan. Yang kedua, suratul Mutaffifin. Suratul Mutaffifin. Dimulai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin. Lalu Allah terangkan siapa yang dimaksudkan dengan mutaffifin, alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka, binasa bagi para mutaffifin. Dalam bahasa Arab kata tafif itu menunjukkan sesuatu yang sedikit. Syai'un tafif. Nah, para mutaffifin ini orang-orang yang berlaku curang
hanya dengan mengambil keuntungan yang tidak berarti. Yang diambil sebetulnya merupakan sesuatu yang tidak berarti. Sungguh celaka bagi para mutaffifin, yaitu bagi mereka yang suka berlaku curang, melakukan kecurangan padahal yang didapatkan hanya sesuatu yang tidak berarti. Lalu Allah terangkan siapa yang dimaksudkan dengan para mutaffifin, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yang kalau menyangkut haknya ada pada orang lain, dia minta haknya dipenuhi. Minta betul-betul timbangannya, takarannya, hak-haknya dipenuhi secara sempurna. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kalau menyangkut hak orang lain, dia berlaku curang dengan mengurangi hak mereka, baik takarannya maupun timbangannya dan standarnya. Apa yang Allah ungkapkan pada ayat ini sebetulnya menyangkut seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya menyangkut belanjaan yang kita belanjakan dengan mempergunakan takaran dan timbangan. Ini menyangkut betul-betul apa? Dasar hubungan di antara kita dan sesama manusia. Kalau kamu ingin dihormati, hormati orang lain. Ingin dihargai, hargai orang lain. Kalau kamu menuntut dihargai oleh orang lain, tapi kamu merendahkan martabat manusia, ini termasuk dari para mutaffifin. Oleh karena itu suami yang tidak memberikan hak pasangannya, tapi dia menuntut untuk dipenuhi haknya, ini termasuk dari para mutaffifin. Begitu pula sebaliknya sang istri. Nah, bagaimana mungkin akan tercipta kedamaian, kecintaan dengan kehidupan semacam ini? Allah wajibkan pada anak-anak manusia untuk bersikap baik pada orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya berbuat zalim pada anaknya, bagaimana orang tua berharap anak untuk betul-betul berbakti dan memuliakan orang tuanya? Pernah dengar tidak sebuah kisah? Satu orang anak dibawa oleh orang tuanya ke hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai di hadapannya, si ayah mengadukan anaknya yang kurang ajar pada orang tuanya. Sayyidina Umar tidak langsung menghukum anak tersebut. Dia bertanya pada anaknya. Si anak berhak dong untuk membela dirinya. Ditanya, kenapa kamu berlaku seperti ini pada ayah kamu? Dia berkata pada Amirul Mukminin, tahu tidak ya Amirul Mukminin, siapa nama yang diberikan untuk saya oleh ayah saya? Ayah saya memberikan nama yang seburuk-buruknya buat saya, yang menjadi panggilan yang digunakan orang untuk memanggil saya. Dan ayah saya juga memilihkan bagi saya seorang ibu yang tidak sama sekali mengenal adab yang mengajarkan kepada saya. Apa yang saya dapatkan adalah apa yang diberikan orang tua saya. Jadi orang tuanya suka menggunakan kata-kata kotor, mencaci maki anaknya. Si anak diberikan nama yang tidak baik. Ibunya, ya, yang menjadi ibu yang melahirkan dia memilih wanita yang tidak beradab. Bagaimana anak ini mungkin akan tumbuh dalam suasana yang beradab? Betul tidak? Yang didengar, yang disaksikan hal-hal yang tidak baik. Dia merintahkan anaknya untuk tidak berbohong, si ayahnya pembohong. Seperti zaman dulu waktu kita kanak-kanak, seorang bapak merokok bilang sama anaknya, anak kecil nggak boleh merokok. Kalau udah besar boleh, bah. Betul tidak? Si bapak menyaksikan film yang tidak baik di televisi. Anak kecil menjauh. Nggak boleh lihat hal seperti ini. Kalau sudah besar boleh, bah. Ini kan salah namanya. Betul enggak? Jadi akhirnya si anak ini menyerap pendidikan yang salah dari orang tuanya. Jadi orang tua kalau ingin anak-anaknya mulia, berikan contoh pekerti akhlak yang mulia. Kalau ingin anaknya berkata santun, perdengarkan kata yang santun. Betul enggak? Tapi walaupun demikian,
seorang anak yang beriman bertakwa kepada Allah, dia akan memilih akhlak dan pekerti yang luhur di hadapan orang tuanya walaupun orang tuanya tidak berakhlak mulia. Saya ceritakan di Jakarta dulu ada seorang bapak yang gemar mabuk, yang pemabuk. Tidak mendidik anaknya dengan baik. Tapi rupanya anaknya ini orang yang mengambil akhlak yang mulia. Terkadang si anak ini mengambil bapaknya yang lagi mabuk tercebur di comberan, dia yang bawa pulang ke rumahnya. Dengan perbuatan bapak seperti itu si anak berusaha untuk berbuat baik. Sebagian orang mungkin mengatakan bapak bikin malu anak-anak dan keluarga. Tapi dia tidak bersikap seperti itu. Dia berusaha untuk bersikap baik pada orang tuanya. Allah kasih dengan rahmat Allah, si bapak mendapatkan hidayah, si anak juga apa? Mendapatkan hidayah. Jadi bukan keburukan dibalas dengan keburukan, tapi sebagai sesuatu yang normal. Kalau anak dari mulai kecil mendengarkan bapaknya yang sok jago, yang suka mengeluarkan golok, kalau marah melintir kumisnya, si anak apa? Tumbuh dalam suasana seperti bicaranya pun bicara mengenai jagoan. Betul enggak? Tapi kalau dia lihat bapak ibunya bicara jujur, yang baik, bersifat mulia, insya Allah anaknya juga akan bersifat mulia. Jadi wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Sungguh betul-betul celaka bagi para mutaffifin. Siapa yang bilang celaka? Allah. Yang kalau menyangkut hak orang lain dia minta dipenuhi, tapi kalau menyangkut haknya, menyangkut hak pribadi minta dipenuhi, menyangkut hak orang lain dikurangi. Nah, begitu juga kita jumpai sikap para pemimpin pejabat. Minta agar mereka ditaati, tapi mereka tidak peduli terhadap rakyat. Mereka merasa diri mereka sebagai ulul amri, tapi mereka tidak menjalankan kewajiban mereka terhadap rakyat. Oleh karena itu tidak mungkin sama sekali rakyat akan hormat kepada para pemimpinnya, kecuali kalau para pemimpin yang diberikan amanat memuliakan rakyatnya. Nah, ini seperti yang terjadi pada kisah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ketika gubernur Mesir tulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz al-Khalifatul Adil, mengatakan, ya Amirul Mukminin, kita memiliki anggaran yang cukup, ingin membangun tembok dinding mengitari kota Mesir untuk membentengi dari serangan musuh dari luar. Apa jawaban beliau? Jangan hambur-hamburkan harta kaum muslimin untuk hal yang sia-sia. Perlakukan orang-orang yang lebih tua dari kamu sebagai orang tua kamu. Yang sebaya dengan kamu seperti kamu lakukan saudara-saudari kamu. Yang di bawah kamu perlakukan seperti anak-anak kamu. Akan menjadi benteng yang kokoh kuat yang menjadi pelindung kota kamu. Tapi walaupun kamu bangun benteng melindungi kota kamu, tapi kamu berbuat zalim pada rakyatmu, akan terjadi kehancuran dari dalam bukan dari luar. Betul tidak? Jadi kita lihat bagaimana beliau memberikan petunjuk yang amat indah. Kita justru harus membangun kebersamaan, kekuatan dari dalam, hingga apa? Kita mampu berhadapan dengan fitnah yang bergolak di dalam maupun dengan apa? Dengan ancaman yang datang dari luar. Tapi kalau rakyat kehilangan kepercayaan kepada para pemimpin tanpa digoyang dari luar, runtuh dari dalam. Nah, begitu juga pergaulan di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang menuntut ilmu. Siapa yang ingin dimuliakan Allah, muliakan saudaranya. Siapa yang ingin betul-betul hak-haknya dipenuhi, penuhi hak orang lain. Jangan berkata kasar, berkata mulia terhadap sesama, bersikap baik, adil, dan jangan karena kita suka sama teman kita, kita berbuat zalim pada saudara kita. Tegakkan keadilan, ini akan menjadi calon-calon pemimpin yang mulia. Insya Allah begitu datang generasi antum semua yang jadi presiden, yang jadi menteri, yang jadi wakil rakyat, sudah betul-betul menyerap keadilan dan nilai-nilai mulia yang kita ambil dari Allah. Contoh kita Nabi kita Muhammad SAW, para khulafa ar-rasyidin yang mulia. Dan sebagai penutup,
Mungkin para jamaah kenal seorang yang bernama Amr bin As. Dia sahabat Rasul juga, ya. Dan dia juga pernah diangkat menjadi gubernur Mesir pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari diadakan sayembara perlombaan balapan. Berlomba antara orang Mesir, pemuda Mesir dengan anak dari apa? Amr bin As, anak gubernur. Bersama-sama berlomba, ternyata anak gubernur kalah. Yang menang justru seorang pemuda Mesir. Tapi rupanya anak kalau dimanjakan di tengah-tengah keluarga, suka akhlaknya tidak baik. Dia anak mengambil pecut, dia mengatakan, dia pukul orang Mesir tersebut sambil mengatakan, Ana ibnul akramin. Ana ibnul akramin. Saya anak orang yang termulia. Dia ingin bergantung pada kemuliaan bapaknya, bukan kepada akhlak pekerti yang luhur. Biar anak Nabi juga berbuat tidak adil, dia jatuhkan martabatnya. Apa yang terjadi? Si pemuda datang kepada gubernur mengadukan perkaranya. Si bapak berdiam karena membela anaknya. Akhirnya pemuda Mesir ini datang berangkat dari Mesir menuju ke Madinah mengadukan urusannya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu Sayyidina Umar dengar, langsung dia memerintahkan Amr bin As mengirimkan surat untuk datang dengan putranya. Datang ke Madinah dari Mesir, perjalanan cukup jauh ini, sampai di hadapan Sayyidina Umar. Ditanya tentang perbuatan anaknya. Karena saksi banyak, dia tidak berani untuk ingkar. Sayyidina Umar ambil pecutnya, diserahkan pada apa? Pemuda Mesir tersebut. Sekarang kamu pukul Ibnul Akramin. Ambil hak kamu. Pada saat itu si pemuda mengatakan, saya tidak akan membalas perbuatan anak ini. Tapi yang saya ingin tahu, apakah hak saya betul-betul terlindungi walaupun hak saya yang dizalimi oleh seorang yang berasal dari orang yang berkedudukan mulia. Di dalam Islam tidak ada namanya anak pejabat tinggi, anak nabi atau anak kiai atau anak orang-orang soleh yang salah-salah, yang benar-benar walaupun anak orang dari bawah. Ini keadilan yang diajarkan Allah, bukan keadilan yang dipelintir disesuaikan dengan kepentingan sebahagian orang. Oleh karena itu kita ingin anak-anak kita ini bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, menjadi orang-orang yang meraih gelar PhD, berdasi, berangkat pulang dari Harvard, dari Amerika. Begitu jadi pejabat, kita hanya memproduksi para koruptor. Mensuplai koruptor-koruptor baru yang berdasi. Tapi yang kita inginkan penegak keadilan. Yang membuat apa? Kita bersyukur pada Allah, orang tua kita bangga dengan kita, dan kita harapkan mudah-mudahan antum-antum semua menjadi calon-calon pemimpin di masa akan datang, bukan menjadi sampah masyarakat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.